Perkenalkan, nama saya Srena Romita, MPN 1842006 dari Universitas Internasional Batam, Program Studi Akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan UTS Seminar Akuntansi. Artikel utama yang saya pilih itu nomor 40 dengan judul Corporate Governance and Auditor Quality Choice Evidence from Palestinian Corporation. Berikutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Jadi, laporan keuangan itu akan lebih meyakinkan pihak luar apabila telah melakukan audit. Akuntan publik itu merupakan auditor yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan oleh perusahaan. Akuntan publik itu berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga berpengaruh dalam tata kelola perusahaan. Pemilihan auditor yang berkualitas itu sangat perlu dilakukan oleh perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia. Pada dasarnya, kualitas audit sangat penting agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Tata kelola perusahaan yang baik memiliki sifat yang memikat, menuntut yang tinggi tingkat kualitas audit oleh manajer perusahaan. Perusahaan menuntut kualitas audit tingkat tinggi untuk meningkatkan tata kelola mereka. Dengan memunculnya kasus skandal keuangan yang terus-menerus, telah menurunkan kepercayaan investor terhadap kualitas laporan keuangan. Beberapa kasus tersebut mencerminkan kegagalan auditor publik dalam hal mempertahankan independensinya. Kualitas audit yang dihasilkan pun membuat masyarakat saat ini tidak mempercayai KAP. Kegagalan financial ini telah menekankan perlunya mekanisme tata kelola keuangan. Perusahaan audit berkualitas tinggi secara spontan untuk meningkatkan kualitas mekanisme tata kelola perusahaan. Profesi audit dan tata kelola perusahaan memerlukan pengawasan dan pengembangan tambahan dari para peneliti, regulator, dan pihak terkait lainnya. Kemudian untuk urgensi penelitiannya, perusahaan yang terlibat dalam kasus skandal keuangan yaitu PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia itu merupakan salah satu perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan. Jadi, PT Garuda Indonesia itu melebihkan pendapatannya dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan yang dilaporkan oleh Garuda Indonesia kepada Bursa Efek Indonesia itu membukukan bahwa laba bersihnya pada tahun 2018 itu setara dengan 11 miliar, padahal tahun sebelumnya masih mengalami kerugian. Ini dikarenakan Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki hutang padanya. Hingga akhirnya kasus ini berakhir dengan sanksi yang diberikan OJK, Menteri Keuangan, dan juga Bursa Efek Indonesia kepada Garuda Indonesia dan juga auditor dalam laporan keuangan tahun 2018. Sanksi dari OJK yakni harus membayar 100 juta dan masing-masing direksi juga diharuskan untuk membayar 100 juta. Kemudian Menteri Keuangan memberikan sanksi kepada auditor, yaitu pembekuan izin selama 12 bulan. Garuda Indonesia juga kembali disangsikan oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu harus membayar denda sebesar 250 juta. Jadi, auditor yang berkualitas itu sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan selain untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap kualitas laporan keuangannya dan juga mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian ini topik penelitian, jadi variabel dependen yang dipilih pada penelitian ini adalah kualitas audit. Jadi kualitas audit itu adalah kemungkinan di mana auditor akan menemukan dan melaporkan salah satu material dalam laporan keuangan klien. Berdasarkan standar profesi akuntan publik, audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Kualitas audit adalah harus memastikan bahwa laporan audit yang diberikan oleh auditor itu memiliki karakteristik akurat dalam hasil audit. Kualitas audit adalah kemungkinan seorang auditor untuk mengungkap pelanggaran dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh klien perusahaan dan sejauh mana kemampuan audit untuk mengungkap kecurangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang kualitas meningkat, kualitas audit itu harus ditingkatkan. Kualitas auditor itu dipandang sebagai kemampuan untuk mempertinggi kualitas suatu laporan keuangan bagi perusahaan. Kualitas audit itu memerlukan aktivitas seorang auditor dalam melaksanakan auditnya berfungsi secara efektif dan efisien
dengan cara yang akan menguntungkan manajemen dan pemangku kepentingan suatu organisasi. Oleh karena itu, auditor yang berkualitas tinggi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor. Ini merupakan model penelitian terdahulu. Saya menggunakan dua model. Jadi ini yang pertama itu merupakan sebuah penelitian yang meneliti tentang dampak kepemilikan dewan, dualitas CEO, dan partisipasi ekuitas asing pada pilihan auditor kualitas perusahaan IPO yang pernah dilakukan oleh Karim. Penelitian ini memberikan hasil bahwa partisipasi ekuitas asing, ukuran perusahaan, dan perusahaan lapangan hijau itu berhubungan secara signifikan terhadap pemilihan auditor yang berkualitas. Sedangkan kepemilikan dewan itu berhubungan tidak signifikan terhadap pemilihan auditor yang berkualitas. Kemudian yang gambar 2.2 itu merupakan model faktor yang mempengaruhi kualitas layanan audit independen di Vietnam. Pada penelitian ini, menyelidiki hubungan tekanan kerja, kualifikasi auditor, biaya audit, reputasi perusahaan audit, dan ukuran perusahaan audit terhadap kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit independen layanan di Vietnam itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kualifikasi auditor, biaya audit, reputasi perusahaan audit. Biaya audit itu dianggap sebagai faktor penting dan sensitif yang mempengaruhi audit kualitas di Vietnam karena selama periode 2004 sampai 2003 itu jumlah perusahaan audit di Vietnam meningkat pesat. Kemudian hubungan variabel independen dan dependen itu perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan yang lebih tinggi, lebih cenderung untuk memilih auditor yang berkualitas tinggi. Terus proporsi direktur eksternal yang lebih tinggi akan memperkerjakan audit yang berkualitas tinggi. Kemudian untuk ukuran dewan yang lebih besar cenderung memilih auditor berkualitas untuk mengurangi masalah perusahaan dan meningkatkan kualitas persepsi pengguna terhadap laporan keuangannya. Kemandirian dewan yang lebih besar melibatkan auditor berkualitas tinggi untuk memberi sinyal kualitas penghasilan. Interaksi antara auditor eksternal dan komite audit berpotensi untuk meningkatkan kualitas informasi yang diberikan kepada para pemangku kepentingan. Terus ini adalah model dan hipotesis penelitian. Jadi ini modelnya dari jurnal utama saya itu tentang tata kelola perusahaan dan pilihan kualitas auditor, bukti dari Palestina. Jadi ini variabel independennya ada 5, itu konsentrasi kepemilikan direktur, ukuran dewan direksi independen, komite audit. Dan untuk variabel kontrolnya ada 2, itu ukuran perusahaan dan leverage. Variabel dependennya itu kualitas audit. Dan untuk hipotesisnya, kita bisa lihat dari H1 sampai H5, yaitu konsentrasi kepemilikan direktur, ukuran dewan direksi independen, komite audit itu dan ukuran perusahaan itu memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap pilihan kualitas auditor. Kemudian untuk leverage itu memiliki hubungan yang negatif tapi signifikan terhadap pilihan kualitas auditor. Jadi ini penjelasan saya. Terima kasih.